在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Daripada mencari jiwa ketiga, kamu malah mencari masalah denganku. Sepertinya rasa sakit sebelumnya tidak cukup dalam. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakit, cukup sakit hingga membekas di tulangmu. Ekspresi Wang Lin datar saat dia berdiri. Tangan kirinya meraih kehampaan dan kapak pemisah surga muncul. Saat dia berbicara, ekspresi keempat jenderal berubah. Bahkan ekspresi hantu tua Zan menjadi serius saat dia menatap Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara tentang jiwa ketiga yang dipikirkan semua orang. Keempat jenderal belum pernah menyebutkan hal ini kepada Wang Lin sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah rahasia utama di dunia gua, sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang di dunia gua. Namun, sebelum mereka pulih dari keterkejutan kata-kata Wang Lin, kapak pemisah surga di tangan Wang Lin berkembang pesat. Aura Dao kuno di dalam Wang Lin meletus. Kapak pemisah surga milik Dewa kuno disuntik dengan kekuatan Dao kuno Wang Lin. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang lebih cocok menggunakan kekaguman ini. Wang Lin mengambil kapak dan menebangnya tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat kapak turun, sistem bintang bergemuruh dan bayangan Dao kuno muncul. Bayangan itu juga memegang kapak dan menebangnya bersama Wang Lin. Jenderal Azure Dragon adalah yang paling dekat. Dalam sekejap, garis keturunan surgawinya muncul dan bayangan naga Azure muncul di sekelilingnya. Dia menyerang kapak. Pada saat yang sama, kura-kura hitam, burung vermilion, dan macan putih semuanya meraung. 3 bayangan besar muncul di sekitar Wang Lin. Macan putih raksasa, burung vermilion yang seperti api, dan kura-kura hitam yang besar seperti bumi menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia akan membuat makhluk surgawi kuno ini merasakan sakit dan mempelajari pelajaran ini. Dia tidak menghindar, namun kekuatan Dao kunonya memenuhi tubuhnya untuk membentuk tubuh kuno abadi. Ketika tubuhnya terus pulih, kapak di tangan kiri Wang Lin mendarat, menciptakan keretakan besar. Azure Dragon berjuang sebelum tiba-tiba meledak. Jenderal Azure Dragon muncul dan menyerang Wang Lin. Mereka berempat bergabung dan mantra mereka mendarat di Wang Lin pada saat yang bersamaan. Tangan kiri Wang Lin mengangkat kapaknya lagi. Dia menyapu dan suara gemuruh bergema. Energi kapak yang kuat bertabrakan dengan mantra mereka, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong lebih dari 100 benda langit di sekitarnya mundur. Pada saat yang sama, mantra keempat jenderal menembus energi kapak dan mendarat di Wang Lin. Hal ini mengakibatkan gemuruh yang sangat keras, seolah-olah sistem bintang akan runtuh. Keempat jenderal mundur, ekspresi mereka menunjukkan niat membunuh. Wang Lin masih berdiri di atas tubuh Nether Beast, menggunakan tubuh kuno abadi untuk menahan serangan gabungan mereka dengan paksa. Kultivasi Anda belum pulih sepenuhnya, hanya pada tahap akhir dari Arcane Vault. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, Anda tidak dapat melukai tubuh saya. Wang Lin melangkah maju dan bergerak sangat cepat. Dia tiba di belakang benda angkasa dan tangan kanannya mencakar ke depan. Kekuatan Heaven Reaping muncul. Lengan kanan Wang Lin adalah lengan Yemo. Makhluk surgawi tidak bisa menahan kekuatan robek sama sekali dan tubuhnya langsung roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Bahkan 2 makhluk surgawi di belakangnya tidak bisa lepas dari kekuatan robek. Tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka terkoyak. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan memasuki celah saat keempat jenderal mendekat. Dia muncul di dalam sekelompok makhluk surgawi tidak jauh dari sana. Surga merobek. Ketika Wang Lin muncul, dia tanpa ampun menggunakan Heaven Reaping. Saat jeritan menyedihkan bergema, 7 atau 8 benda langit runtuh. Keempat jenderal semuanya meraung dan mantra memenuhi sistem bintang, bergegas menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin melawan mereka dengan tubuh kuno abadi dan muncul di hadapan kelompok surgawi lainnya. Para dewa dipenuhi teror dan merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuh mereka. Mereka tidak dapat mengelak atau melawan sebelum dicabik-cabik. Wang Lin, aku akan membantai alam surgawimu.
Jenderal Azure Dragon meraung, matanya dipenuhi amarah. Namun, terlebih lagi, dia dipenuhi rasa tidak percaya tentang metode Wang Lin dan tubuh fisik yang kuat. Sepertinya pelajaran tentang darah saja tidak cukup. Wang Lin melangkah mundur dan berdiri di atas Nether Beast. Saat hantu tua Zan hendak mendekat, Wang Lin mengibaskan darah dari tangan kanannya dan menepuk Nether Beast. Makanlah orang-orang ini. Ketika Wang Lin mengatakan ini, hantu tua Zan tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, mata Nether Beast terbuka. Kekejaman dan ketidakpedulian di mata itu mengejutkan semua orang di sini. Pada saat inilah pikiran Jenderal Azure Dragon bergemuruh. Tatapan seperti ini sangat jarang terjadi, dan dia hanya melihatnya sekali dalam hidupnya. Dahulu kala, dia melihat kabut yang melahap Lian Daofei memiliki tatapan yang sama. Saat keempat jenderal mulai merasa teror, Nether Beast mengikuti perintah Wang Lin dan membuka mulutnya untuk melahap. Jika bintang-bintang adalah dunia, maka dunia akan berubah warna. Jika debu itu adalah angin, maka debu itu berhamburan. Kabut tak berujung tiba-tiba muncul di sistem bintang, mengeluarkan aura kuno yang bisa dirasakan semua orang. Pada saat itulah kekuatan isap yang kuat muncul. 70 atau 80 benda langit yang tersisa di sekitar 4 jenderal menjadi pucat saat mereka ditarik oleh kekuatan isap. Jeritan ketakutan bergema saat semuanya dimangsa oleh Nether Beast. Semua ini terjadi dalam sekejap, terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Mereka hanya merasakan kabut mengelilingi area tersebut dan kemudian jeritan menyedihkan bergema. Setelah semuanya selesai, sistem bintang masih merupakan sistem bintang yang sama dan tidak ada kabut yang tersisa, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Namun, selain Wang Lin, hanya tersisa 5 orang. Maukah kamu mengingat rasa sakit kali ini? Wang Lin masih duduk di belakang Nether Beast dan tidak bergerak selama ini. Suaranya tidak nyaring, tetapi ketika sampai ke telinga 5 orang yang tersisa, termasuk hantu tua Zan, hati mereka bergetar. Dao Surgawi, ini adalah Dao Surgawi. Jenderal Azure Dragon gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan seolah-olah ada air pasang yang menenggelamkannya. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya, bahkan ketika dia melihat Wang Lin menarik busur Li Guang. Dao Surgawi, sebenarnya bersamamu. Ini. Kura-kura hitam yang paling licik juga terguncang, dan ketakutan di matanya tidak lebih lemah daripada naga Azure. Dia merasa kekuatan isap sebelumnya sudah cukup untuk menenggelamkannya sepenuhnya. Dalam benaknya, yang muncul bukan hanya ketakutan dan teror, tapi keputusasaan. Di matanya, Wang Lin telah menjadi keberadaan yang menakutkan. Jenderal Macan Putih dan Jenderal Vermilion Bird tetap terkejut, seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra stop pada mereka. Saya sebenarnya mengincar Dao Surgawi. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi auranya, tidak heran. Pupil Old Ghost Zan menyusut, memperlihatkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Jiwa 7 warna di dalam dirinya mengamuk dan mengambil kendali atas tubuhnya. Wajahnya berubah dan dia bergegas menuju Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Jika bukan di dalam dunia gua, ia tidak akan takut pada Dao Surgawi, tetapi di dalam sini, berbeda. Dao Surgawi adalah segalanya di sini. Mengontrol Dao Surgawi berarti mengendalikan segalanya di sini. Meski begitu, melahap Dao Surgawi ada batasnya, jika tidak, itu tidak akan terpecah oleh penghancuran diri Lian Daofei. Hantu tua Zan punya metodenya sendiri untuk menghadapinya, tapi dia memikirkan masalah lain. Kamu telah menemukan jiwa ketiga. Suara hantu tua Zan dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan. Namun, bukan suaranya yang berbicara, kata-kata ini milik jiwa 7 warna. Saya tidak menemukannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Nether Beast di bawahnya dengan dingin menatap mereka berlima sebelum menutup matanya dan pergi. Setelah dia melewati keempat jenderal itu, mereka segera gemetar dan melarikan diri. Mereka tidak lagi berani menghalangi Wang Lin lagi. Mereka menyaksikan Wang Lin dan Nether Beast menghilang di kejauhan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka mungkin punya metode untuk tidak takut pada hantu tua Zan, lagi pula, tubuhnya mengandung jiwa penguasa surgawi 7 warna. Namun, saat menghadapi Wang Lin dengan Dao Surgawi, mereka hanya bisa diam. Wang Lin duduk di belakang Nether Beast saat dia melayang menuju Brilliant Fight.
Meskipun dia terlihat tenang, dia menghela nafas dalam hatinya. Mungkinkah dao surgawi belum lengkap? Keempat jenderal itu mudah, tetapi Netherbeast menyampaikan bahwa akan sangat sulit untuk melahap hantu Tuazan. Di benua astral abadi, di area milik para dewa, terdapat persimpangan pegunungan. Ada banyak gunung di sini, dan kawasan ini ditutupi hutan lebat, seolah-olah merupakan daratan liar. Saat ini sudah malam, dan cahaya bintang tersebar di seluruh negeri. Namun suasananya tidak tenang, auman binatang buas akan bergema dari dalam hutan. Dahulu kala, ada sekte surgawi di sini, yang disebut 7 sekte Dao. Riak bergema di langit tempat bulan menggantung. Riak-riak itu sepertinya mendistorsi bulan ketika sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam. Pemuda itu tampak lelah saat melihat ke bumi di bawah. Wajahnya yang lelah menunjukkan senyuman dan dipenuhi dengan harapan. Tampaknya meskipun dia telah membayar mahal untuk sampai ke sana, semuanya sepadan. Anak dari klan Dao Kunoku, aku datang untuk mengantarmu pulang. Jalan pulang akan sulit, tapi aku tahu kamu tidak akan takut. Pemuda itu tersenyum sambil berjalan ke depan. Brilliant Void telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun sudah berapa lama itu ada, tidak ada yang tahu. Mungkin pemilik asli gua tersebut, penguasa surgawi 7 warna, mengetahuinya. Sejak Wang Lin lahir hingga sekarang, sudah lebih dari 2000 tahun, dan Brilliant Void telah mengalami 2 perang. Yang pertama adalah perang melawan Alhaven. Ada banyak korban jiwa dan terjadi kekacauan total. Namun dibandingkan perang kedua, perang pertama bukanlah apa-apa. Itu adalah perang antara dunia dalam dan dunia luar. Brilliant Void telah menjadi reruntuhan yang sunyi. Entah itu kultivator atau manusia, mereka melolong putus asa. Banyak planet yang dipenuhi kehidupan runtuh menjadi debu. Sistem bintang yang tadinya terang kini sunyi. Sistem bintang redup karena tertutup debu. Tidak banyak planet yang tersisa, namun beberapa berhasil tetap utuh. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang atau tidak dihancurkan oleh orang lain. Di dalam sistem bintang yang luas, ada planet seperti ini yang berputar perlahan. Planet ini berwarna hijau. Pepohonan yang rimbun memberi lapisan keteduhan pada planet ini. Ini adalah planet yang penuh dengan energi spiritual. Bahkan planet Tianyun pun tidak bisa membandingkannya. Tidak ada planet kecil di sekitarnya, hanya 5 cincin berwarna berbeda. Kelima cincin ini berpotongan, tampak seperti bunga yang sedang mekar. Planet ini tampak sangat indah dari kejauhan. Ada banyak manusia di planet ini, kemungkinan besar ada 1 miliar manusia di sana. Mereka menjalani kehidupan bahagia yang tidak terpengaruh oleh perang, yang jarang terjadi di Brilliant Void. Tampaknya karena energi spiritual di sini begitu kaya, manusia jarang sakit. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang sehat dan sangat cantik. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak manusia yang memiliki bakat untuk berkultivasi muncul. Planet ini adalah planet 5 elemen. Hanya ada satu sekte di planet 5 elemen, dan itu disebut sekte Guiyi. Arti nama sekte tersebut kemungkinan besar menggabungkan kelima elemen menjadi satu. Di Brilliant Void, planet 5 elemen sangat aneh. Meski berada di sistem bintang, sulit ditemukan. Jika aliansi budidaya tidak mengetahui koordinat pastinya, akan sulit untuk menemukannya. Karena itulah planet ini tidak terjebak dalam kedua perang tersebut. Namun, kecelakaan masih saja terjadi. Selama perang antara alam dalam dan luar, sekelompok kultivator alam luar secara tidak sengaja memasuki planet ini. Mereka tidak pernah keluar. Ini adalah planet 5 elemen, misterius dan tak terduga. Wang Lin mengetahui lokasi planet 5 elemen. Naduo telah memberikannya kembali dan mengundangnya ke planet ini. Wang Lin memegang batu giok itu, dengan hati-hati menentukan lokasinya. Undangan Naduo sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Banyak hal bisa berubah dalam 1000 tahun. Netherbeast melayang ke depan. Wang Lin melihat planet 5 elemen, yang seperti bunga mekar, tepat di hadapannya. Saat dia melihat planet ini, mata Wang Lin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keracunan. Cincin yang mengelilingi planet ini sangat indah. Wang Lin telah melihat banyak planet, tapi ini yang paling indah. Planet ini bukan milik dunia gua. Wang Lin menutup matanya.
Dia adalah penguasa Dao Surgawi, jadi dia bisa merasakan pikiran Nether Beast di bawahnya. Setelah datang ke sini, para pembudidaya asing ini menggunakan beberapa metode yang saya tidak tahu tentang cara membawa planet dari benua astral abadi. Wang Lin menutup matanya dan menyatu dengan Dao Surgawi. Dia kemudian perlahan membuka matanya, dan matanya sekarang dipenuhi dengan kejelasan. Wang Lin berdiri dan melangkah maju, membiarkan Nether Beast melayang di sana saat dia berjalan menuju planet yang mempesona. Saat dia mendekat, 5 cincin di sekeliling planet bersinar terang dan meluas keluar. Kelima cincin itu berputar dengan cepat, menciptakan suara melolong, dan mencegah Wang Lin masuk. Wang Lin berhenti dan melihat planet di dalam cincin. Setelah merenung sebentar, dia berbicara perlahan. "Naduo, hari ini aku datang untuk membuat janji kita dulu." Suara Wang Lin tenang dan menyebar ke segala arah. Ia memasuki planet ini dan menyebar ke seluruh planet seperti guntur. Suaranya seperti kekuatan surga itu sendiri. Saat suaranya bergema, setiap makhluk hidup di planet ini berhenti, apakah itu manusia atau para pembudidaya. Bahkan binatang buas di hutan pun gemetar. Suara Wang Lin bergema di telinga mereka. Wang Lin masih dengan tenang berdiri di luar ring, menunggu jawaban. Setelah sekian lama, suara serak terdengar dari planet ini. Suara ini mengungkapkan keterkejutan dan kengerian serta rasa takut yang tersembunyi. Penatua Naduo telah memasuki kultivator pintu tertutup dan tidak mau keluar. Kami tidak punya cara untuk membangunkannya. Mengapa kamu mencarinya? Wang Lin merenung sedikit dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian dengan lembut berkata, "Siapa kamu?" Orang tua ini adalah wakil ketua sekte Guiyi Sekte, Yin Dongshan. Ketika ketua sekte dan tetua berada dalam budidaya pintu tertutup, saya bertanggung jawab atas semua masalah. Saya tahu siapa Anda, tetapi Penatua Naduo tidak bisa keluar, jadi silakan pergi. Suaranya sangat hati-hati, dan baru diucapkan lama setelah Wang Lin berbicara. Tatapan Wang Lin menembus 5 cincin dan samar-samar melihat planet ini. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan tenang. Dia tahu aku akan datang. Dengan itu, Wang Lin melangkah menuju 5 cincin yang berputar cepat. Saat Wang Lin melangkah maju, suara serak menjadi tajam dan dipenuhi rasa takut. Identitas Tuan memang mulia, tapi planet 5 elemen saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki sesuai keinginan. Jika Anda mencoba menerobos, orang tua ini akan mengaktifkan formasi 5 elemen. Formasinya kejam. Sebelum suara serak itu selesai, perasaan yang sombong menyebar dan memotongnya. Perasaan ini sangat arogan. Jika Anda dapat menembus formasi 5 elemen, Anda dapat memasuki planet 5 elemen saya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika Anda berani menerobos, masuklah. Jika kamu tidak berani, enyahlah. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan suara itu. Dia menjaga langkahnya dan terus berjalan ke depan. Saat dia menyentuh cincin yang berpotongan, suara letupan bergema di sekelilingnya. Suaranya sangat kuat, sepertinya mantra yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin sekaligus. Mantra ini berasal dari 5 cincin dan mengandung kekuatan 5 elemen. Kadang api, kadang air, kadang logam, kadang tanah, dan kadang kayu. Wang Lin melangkah ke dalam formasi. Di bagian timur planet ini, terdapat 9 gunung menjulang tinggi yang membentuk sebuah cincin. Ini adalah lokasi dari Sekte Guiyi. 9 puncak menembus langit seperti 9 pedang yang menembus langit. Niat membunuh yang kuat menyebar lebih dari 1 juta kilometer. Dalam jarak 1 juta kilometer ini, tidak ada manusia atau makhluk hidup. Tanahnya benar-benar hitam. Ada sebuah menara besar yang dikelilingi oleh 9 gunung. Menara ini lebih tinggi dari pegunungan, dan memiliki 99 lantai. Menara ini adalah Sekte Guiyi. Seluruh Sekte Guiyi ada di menara besar ini. Ini benar-benar berbeda dari sekte lain di dunia gua. Pada saat ini, sinar cahaya terbang keluar dari lantai 30 ke bawah dan berkumpul di sekitar. Setiap sinar cahaya adalah seorang kultivator, dan tingkat kultivasinya bervariasi. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator langkah pertama, dan tidak banyak yang merupakan kultivator langkah kedua. Pada saat ini, para pembudidaya ini semua memandang ke langit dengan pandangan jijik.
Tepat setelah mereka terbang keluar dari 30 lantai terbawah, hampir 100 pembudidaya terbang keluar dari 30 lantai tengah. Para pembudidaya ini sebagian besar adalah orang-orang tua, dan kebanyakan dari mereka berada pada langkah kedua. Mereka tampak tenang saat menduduki 4 dari 9 puncak. Mereka semua menatap ke langit. Mata mereka juga dipenuhi dengan rasa jijik. Mereka tidak percaya ada orang yang bisa dengan mudah keluar dari formasi penjaga planet Sekte Guiyi. Di 10 lantai teratas menara duduk 4 orang. Salah satunya mengenakan jubah hitam dan memiliki tahi lalat di bawah mata kanannya. Dia tampak sangat arogan dan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah Wang Lin? Selain jiwa 7 warna, tidak ada orang lain yang perlu kita takuti di dunia gua. Bahkan jika saya memasuki formasi 5 elemen, saya hanya akan bertahan selama 1 dupa dan akan dihentikan pada percobaan api. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari saya, tidak mungkin dia lulus ke-5 ujian. Selain itu, bukan berarti Penatua Naduo tidak menyadari hal ini. Karena dia tidak keluar, mari kita lihat iblis berkepala 3 dan berlengan 6 seperti apa Wang Lin ini. Saat dia melambaikan lengan bajunya, jarak di antara mereka berempat terdistorsi dan sebuah cermin muncul. Cermin itu memperlihatkan Wang Lin, yang sedang berjalan menuju 5 cincin yang berpotongan. Pada saat yang sama, 2 orang sedang duduk di lantai 9. Keduanya berusia parubaya dan salah satunya mengenakan jubah 5 warna. Dia dengan tenang menatap langit di luar menara dengan cahaya misterius di matanya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Naduo. Bertahun-tahun tidak meninggalkan jejak di tubuh Naduo, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Melihat ke langit, Naduo mengungkapkan senyuman. Saat itu, dia hanyalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Hanya dalam 1000 tahun, dia telah tumbuh setinggi itu. Bahkan aku bukan tandingannya. Aku juga bukan lawannya, tapi terus kenapa? Bagaimanapun, kita hanyalah keturunan mereka, menjaga tempat ini saja sudah cukup. Pria parubaya yang duduk di hadapan Naduo. Dia sangat tampan, dan setelah mendengar perkataan Naduo, dia tertawa. Jika musuh nyata datang, kita tidak perlu bertindak. Salah satu nenek moyang di atas dapat membangkitkan dan menyelesaikan segalanya. Namun, apakah menurut Anda Wang Lin ini bisa keluar dari formasi 5 elemen? Naduo tersenyum. Pria parubaya itu juga tersenyum. Dia melihat keluar menara dan perlahan berkata, mari kita menonton ini seperti sandiwara. Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Cincin itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, tapi tidak ada yang mampu melukai Wang Lin sama sekali. Tubuh Dao kunonya sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa dilukai oleh mantra ini. 5 elemen terus bermunculan. Kadang-kadang terjadi kebakaran yang dahsyat, kadang-kadang badai pasir, kadang-kadang lautan yang marah menutupi langit, kadang-kadang ribuan keping logam melolong, dan kadang-kadang pohon-pohon tumbang. Wang Lin tidak berhenti berjalan sama sekali. Dia datang ke planet 5 elemen dengan persiapan penuh. Biarpun tempat ini adalah sarang harimau, dia tetap akan mencoba menerobos. Variabel kedua selain Olsir disembunyikan di sini. Wang Lin tidak tahu berapa banyak kekuatan yang disembunyikan di sini dan karenanya sangat dirugikan dalam menemukan jiwa ketiga. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk mengungkap variabel di sini. Dia ingin tahu persis seberapa kuat kekuatan yang bersembunyi di sini. Hanya dengan melakukan ini, Wang Lin bisa yakin. Dia tidak cukup sombong untuk menghancurkan kekuatan ini sendiri, tapi dia yakin jika dia ingin pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri ini, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Saat dia melangkah maju, mantra 5 elemen terus runtuh di sekitar Wang Lin. Setelah mengambil 14 langkah, Wang Lin memasuki bagian dalam tempat 5 cincin berpotongan. Cahaya di sini terang dan menyilaukan. 5 elemen di sekitar Wang Lin tiba-tiba berubah. Semua elemen di sekitarnya berubah menjadi elemen tanah. Semua yang dia lihat sebelumnya hanyalah lapisan luar. Apa yang Wang Lin hadapi sekarang adalah formasi pertama dari formasi 5 elemen, formasi bumi besar. Setelah Wang Lin memasuki 5 cincin dan formasi bumi diaktifkan, penglihatannya menjadi kabur. Seolah-olah dia memasuki dunia lain. Dunia ini hanya memiliki bumi dan tidak memiliki langit.
Di bawahnya ada bumi yang tak berujung dan di atasnya ada bumi yang terbalik, bukan langit. Partikel tanah jatuh dari atas seperti hujan. Badai muncul, menghubungkan kedua bumi. Bukan hanya satu badai, tapi 9 badai. 9 badai ini mengeluarkan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, 9 badai bergerak sangat cepat dan langsung mendekat. Mereka berubah menjadi 9 wajah manusia yang berjarak 10.000 kaki dari Wang Lin. 9 wajah ini terbuat dari lumpur dan pasir, dan mereka bergegas menuju Wang Lin. Bumi di bawah Wang Lin bergetar dan bergerak seperti gelombang seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di bawah. Gemuruh menggelegar bergema di telinga Wang Lin saat dia dengan dingin dan tenang melihat semuanya. Semangat 5 elemen belaka, tidak layak untuk diakui. Wang Lin melangkah maju dan mendekatkan wajahnya. Saat ia meraung, Wang Lin melayangkan pukulan ke arahnya. Wajahnya roboh dengan keras dan sejumlah besar tanah beterbangan di dekat Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba bergerak dan mendekati wajah kedua, melemparkan pukulan lagi. Kemudian, Wang Lin mengambil 9 langkah dan melemparkan 9 pukulan. Ke-9 wajah itu runtuh, tetapi pada saat ini, bumi aneh yang tergantung di langit mulai bergerak dan menekan. Pada saat yang sama, bumi di bawah mulai terangkat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kedua bumi itu mendekat dan menghancurkan Wang Lin. Di dalam menara, keempat orang melihat ini di cermin. Saat ini terjadi, lelaki tua berjubah hitam itu mulai tertawa. Bagaimana formasi bumi bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Wang Lin ini sepertinya terlalu percaya diri. Meskipun dia berada di langkah ketiga, menghancurkan formasi bumi akan membutuhkan usaha. Benar, ini baru perubahan kedua dalam formasi bumi, dan masih ada 7 lagi. Saya pikir bahkan jika Wang Lin ini melewati formasi bumi pertama, dia akan terluka parah. Wanita parubaya itu berbicara dengan suara tajam. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian dan kegembiraan. Wang Lin, kamu kenal si Tunan, jadi hari ini kamu bisa menerima hukuman menggantikan orang yang tidak berperasaan itu. 2 orang lainnya terkejut dan mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Segalanya tampak berjalan terlalu baik. Pada saat ini, dunia di dalam cermin berubah drastis. Perubahan ini terlalu mendadak, dan mengganggu tawa lelaki tua berjubah hitam dan wanita parubaya. Saat keduanya melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah. Di dalam cermin, kedua bumi telah tertutup dan Wang Lin disegel di tengahnya, tanpa celah sama sekali. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang sangat berirama datang dari antara dua bumi, seolah-olah seseorang sedang dengan santai meninju sesuatu. Retakan tiba-tiba muncul di bumi. Retakan semakin banyak muncul hingga bumi tiba-tiba hancur. Wang Lin, tampak sama seperti sebelumnya, berjalan keluar dari bumi yang runtuh. Jika hanya itu saja, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan pria tua berjubah hitam dan wanita parubaya. Yang mengejutkan mereka adalah Wang Lin melambaikan tangannya dan menggunakan mantra yang tidak diketahui. Bumi hancur, terbang menuju Wang Lin, dan mengembun di tangan kanannya. Itu berubah menjadi tumpukan tanah. Tumpukan kecil tanah ini mengeluarkan aura roh yang kuat. Itu adalah semangat pembentukan formasi bumi. Mereka berempat merenung dalam diam dan lelaki tua berjubah hitam itu tersentak, matanya dipenuhi ketakutan. Dia menatap kosong saat Wang Lin memegang segenggam tanah dan mendorongnya. Dia melihat Wang Lin menatapnya, dan tanpa sadar dia menangis. Dia bukan satu-satunya. Saat tatapan Wang Lin menyapu, wanita parubaya dan 2 lainnya merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka segera mundur. Dia tidak mungkin menemukan kita berada di luar formasi. Dia benar-benar menangkap roh bumi. Di lantai 10, tatapan Naduo masih tertuju pada langit di luar menara, dan dia perlahan mengerutkan kening. Pria parubaya di seberang Naduo dengan lembut berkata, jika dia baru saja menghancurkan formasi bumi, itu akan baik-baik saja, tapi dia mengambil roh bumi. Benar saja, dia pantas mendapatkan reputasinya. Dia sangat kuat. Tidak masalah, masih ada 4 formasi lagi. Dan setelahnya, ada 9 siklus. Aku ingin melihat bagaimana dia akan mengambilnya. Mata Naduo menunjukkan tatapan dingin. Dia dan Wang Lin bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman.
Paling-paling mereka adalah kenalan, dan hubungan apapun yang mereka miliki telah hilang selama 1000 tahun terakhir. Pada saat ini, tak seorang pun di dunia gua menyadari bahwa kilatan cahaya berwarna darah telah muncul di Brilliant Void. Cahaya berwarna darah ini berubah menjadi pemuda berambut hitam. Pemuda itu mengenakan jubah hitam dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan senyum bahagia. Dia ada di sana. Tidak apa-apa, saya tidak tahu kepribadian anak ini, jadi sebaiknya saya mengikutinya dan melihatnya. Di dalam 5 cincin yang berpotongan, pemandangannya benar-benar kabur. Sangat sulit melihat bagian dalam dari luar. Orang hanya bisa melihat riak terdistorsi yang berasal dari 5 cincin. Wang Lin berada jauh di dalam 5 cincin ini, dan dia sangat tenang. Di tangan kanannya ada tumpukan kecil tanah yang bergerak. Itu terus berubah menjadi berbagai bentuk berbeda. Sekarang setelah Wang Lin menyimpannya, ada 2 tumpukan tanah di ruang penyimpanannya. Yang lainnya telah diberikan kepadanya oleh Yang Maha Melihat. Mereka layak berasal dari benua astral abadi untuk menempatkan roh bumi ke dalam formasi ini. Setelah puluhan ribu tahun, roh itu mungkin telah tumbuh menjadi tubuh roh bumi langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat formasi 5 elemen dengan penuh semangat di matanya. Wang Lin menjadi sangat tertarik dengan formasi ini. Saya memiliki esensi api di antara 5 elemen. Jika saya dapat memperoleh 4 lainnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Jika kelima elemen menyatu menjadi satu, saya ingin tahu apakah itu akan melahirkan esensi baru. Wang Lin tersenyum sambil melihat sekeliling pada formasi 5 elemen. Senyumannya menjadi lebih cerah. Wang Lin tidak akan membicarakan moral dengan musuh, terutama dengan orang yang bukan dari dunia gua. Kekuatan adalah segalanya. Jika pihak lain memiliki kekuatan untuk menahan Wang Lin di sini, dia akan menyerah. Jika tidak, maka orang-orang ini hanyalah perampok bagi Wang Lin. Wang Lin akan menjadi lebih kejam terhadap perampok. Setelah menghilangkan roh bumi, Wang Lin melangkah maju. Setelah langkah ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia api. Lautan api ini memenuhi seluruh dunia. Wang Lin melihat langit berwarna merah dan bumi berwarna merah, dan semua merah ini adalah api. Langit terbakar dan bumi juga terbakar. Penglihatannya terdistorsi karena riak yang diciptakan oleh panas yang mengerikan. Di dalam formasi api, Wang Lin dengan tenang melihat 9 kilin api yang menyerangnya. Kilin berhenti 100 kaki dari Wang Lin dengan keraguan di mata mereka, dan mereka segera mulai bergetar. Mereka berlutut di tanah dan mulai merintih. Mereka tidak lagi tampak seperti kilin, tetapi seperti anak kucing. Mereka bahkan tampak bahagia, seolah-olah baru saja bertemu dengan tuannya. Bahkan api di belakangnya dengan gembira berputar di sekitar Wang Lin. Seluruh formasi api mengeluarkan suara gemuruh saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Gemuruh bergema dan seluruh api di dunia berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, selain 9 kilin dan Wang Lin, semua api berkumpul membentuk raksasa setinggi puluhan ribu kaki di hadapan Wang Lin. Raksasa ini mengenakan baju zirah yang terbuat dari api dan jubah api. Tubuhnya mengeluarkan perasaan yang kuat. Itu seluruhnya terbuat dari api, bahkan rambutnya. Setelah raksasa api itu muncul, ia berlutut ke arah Wang Lin dengan satu lutut dan tangan di dada. Wajahnya yang tanpa ekspresi menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Roh api, roh pertama sebenarnya sedang berlutut di hadapannya. Orang tua berjubah hitam di menara menjadi pucat saat dia melihat semua ini, dan pikirannya menjadi kosong. Ada juga wanita parubaya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Saat dia melihat Wang Lin melalui cermin, matanya sudah dipenuhi rasa takut yang masih ada. Bukan hanya mereka berdua yang linglung. Semua penggarap dari Sekte Guiyi melihat pemandangan di depan mereka dan terdiam. Mereka terkejut ketika Wang Lin menangkap roh bumi, tetapi sekarang mereka melihat roh api benar-benar memujanya. Wang Lin bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sejak dia masuk. Dia hanya berdiri di sana. Dia berdiri di sana seperti seorang raja yang baru saja kembali ke kerajaannya sendiri, dan hanya dengan tatapannya, seluruh penduduk negeri itu berlutut di hadapannya. Hal ini di luar imajinasi mereka dan di luar pemahaman mereka, sehingga menimbulkan rasa takut dan kegelisahan yang sangat kuat.
Na Duo dan pria parubaya itu diam-diam merenung di lantai 10. Kelopak mata Na Duo bergerak-gerak dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Orang lain mungkin tidak melihat masalahnya, tapi mereka berdua bisa. Na Duo perlahan berkata, esensi api. Juga, itu telah mencapai puncaknya, memungkinkan dia menjadi penguasa api. Kalau tidak, roh api tidak akan memujanya dan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar. Formasi 5 elemen tidak dapat menahannya. Namun, sepertinya dia tidak akan keluar sendiri. Saya melihat bahwa niatnya adalah untuk mengambil 5 roh. Tatapan Na Duo menjadi dingin. Kita harus memancing dia keluar. Kita tidak boleh kehilangan 3 roh lainnya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia melihat keluar menara. Aku memanggil baju perang leluhur, pria parubaya itu meraung. Lalu seberkas cahaya biru keluar dari atas lantai 10. Cahaya mengembun di sekelilingnya dan membentuk baju besi berwarna biru air di sekelilingnya. Formasi selanjutnya adalah formasi air. Saya akan melihat apakah saya bisa memaksanya keluar dari formasi ke dalam 9 siklus. Pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Air muncul dan membentuk tombak di tangannya. Bantu aku menekan formasi, aku pergi dulu. Pria parubaya bersenjatakan tombak itu bergerak dan menghilang ke dalam kabut uap air di lantai 10. Dengan gelombang ini, dunia formasi api tiba-tiba runtuh. Saat ia runtuh, gambar di dalam pusaran tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah laut. Lautan tidak berujung dan ujungnya tidak terlihat. Ombaknya menderu-deru seolah langit sedang menderu. Langit di dunia ini redup dan dipenuhi awan. Tidak ada kilat atau guntur, namun hujan deras turun. Ini adalah gambaran yang mengejutkan. Di atas laut, ada ombak dahsyat yang menderu-deru. Seorang pria parubaya tampan dengan rambut hitam memegang tombak biru muncul dari ombak. Dia perlahan bangkit bersama ombak. Ketika pria parubaya itu muncul, para penggarap sekte Guiyi di sekitarnya merasakan kekuatan baru disuntikkan ke dalam diri mereka dan menjadi bersemangat. Pada saat ini, saat dia berdiri di atas kepala raksasa api, dia keluar dari formasi api. Di depannya ada lautan luas dan hujan turun dari langit. Hujan turun di atas raksasa api dan 9 kilin, menciptakan suara mendesis. Di antara 5 elemen, air dan api tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Di dalam formasi air, 9 kilin menggeram. Tepat sebelum Wang Lin, pria parubaya berambut hitam berdiri di atas ombak yang bergulung. Dia memegang tombak biru dan mengenakan baju besi saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin, saat Wang Lin menoleh, pria parubaya itu tiba-tiba meraung. Dia melompat ke udara dan gelombang muncul di bawah kakinya. Gelombang datang menerjang Wang Lin. Raungan datang dari laut di sekitar Wang Lin. Kemudian 4 dinding air yang tinggi muncul, menyegel Wang Lin sepenuhnya di dalam. Di saat yang sama, pria parubaya berambut hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dan melompat ke udara dengan tombaknya. Dia menusukkan tombak ini ke arah Wang Lin, yang terjebak di dinding air. Tubuhnya bergerak dengan tombak dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Saat pria itu bergerak maju, awan di langit menjadi semakin tebal dan hujan mulai turun. Hujan membentuk tombak air yang mengikutinya. Semua ini terjadi terlalu cepat. 9 kilin di belakang Wang Lin meraung dan bergegas menuju tombak, tetapi mereka segera tenggelam oleh ombak yang mengerikan. Bahkan tubuh Wang Lin dan raksasa api raksasa itu tenggelam di laut ketika dinding air runtuh dan tombak air tersapu. Saat Wang Lin benar-benar tenggelam oleh laut, tombak yang terbentuk oleh hujan juga menusuk ke dalam air. Laut menderu dan gemuruh bergema, memicu gelombang dahsyat. Wang Lin dan raksasa api menghilang dari dunia. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pria parubaya tampan berambut hitam. Pria parubaya itu tampak dingin dan bangga saat dia perlahan berkata, hanya tingkat kultivasi ini. Aku adalah roh air, jadi di dalam formasi, aku adalah dewa. Esensi apimu tidak ada gunanya di sini. Saat kata-katanya bergema, semua penggarap sekte Guiyi di sekitar menara bersorak. Semburan sorakan datang dari para penggarap di sekitar menara. Pria parubaya itu terlihat sangat sombong saat dia memegang tombak di tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh.
Wang Lin, kamu hanya terluka. Keluarlah dari sini untukku. Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh keras datang dari laut di bawah. Air laut meletus ke udara dan tirai air menghalangi pandangan Jenderal Air. Jenderal Air akan turun. Namun, saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Aku di sini. Ekspresi Jenderal Air berubah drastis dan dia berbalik. Wang Lin keluar dari air dan tangan kanannya mengenai Jenderal Air. Esensi dan kekuatan kuno Wang Lin mengalir ke tubuh Jenderal Air. Kelima organnya roboh, semua tulangnya hancur, daging dan tulangnya hampir terpisah. Jenderal Air mengeluarkan darah dan terlempar jauh karena gelombang kejut. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan retakan muncul di armornya. Namun, armornya tidak roboh. Sebaliknya, sejumlah besar kekuatan hidup keluar dari celah tersebut dan membantu Jenderal Air pulih dari cedera fatalnya. Wang Lin berseru pelan dan perlahan berjalan keluar. Armor yang sangat aneh. Anda belum mencapai langkah ketiga, tetapi dengan baju zirah ini, Anda dapat menampilkan kekuatan seorang kultivator langkah ketiga. Namun, armor tersebut penuh dengan kekurangan. Saat Anda memakainya, itu tidak benar. Kamu mengendalikan armornya tetapi armor itu mengendalikanmu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan garis keturunan karena esensi pembatasan menyebabkan semua yang dilihatnya berubah. Dia bisa melihat rahasia armor itu. Kata-katanya sangat biasa saja, tapi itu menyebabkan Jenderal Air diliputi rasa takut. Pada saat ini, di luar 5 cincin, Grand Empirin Xuan Luo yang misterius berdiri di sana, mengawasi semuanya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, Grand Empirin Xuan Luo mengungkapkan senyuman bahagia. Jadi anak ini bernama Wang Lin. Sangat bagus, sangat bagus. Armor Sekte Guiyi sangat terkenal bahkan di benua astral abadi. Agar dia bisa melihatnya, dia sangat bagus.